pada malam yang berbahagia ini. Sebenarnya bagi saya ini bukan berlomba bagi saya, cuma hanya menghibur kita semua dengan acara yang dibawa wali, sama dengan kita suluk di Aceh kemarin. Saya sudah pernah merasakan bagaimana suluk, yaitu perjalanan wali yang begini adanya. Kita tidak sanggup mengikutinya, apalagi Abuya yang wali aja kita nggak sanggup. Dan teman-teman yang dekat sama wali aja saya sendiri merasa tidak sanggup. Untuk berdiri begini sebenarnya saya nggak bisa, karena ya kebersamaan kita, kebahagiaan kita pada malam hari ini, kita dapat berkumpul bersama-sama, saling berkasih sayang, saling sehat menasihati. Tidak ada yang, semuanya kita bahagia pada malam hari ini. Dan MPTT bagi saya adalah suatu wadah yang paling baik di perantauan ini, apalagi kita merantau. Bagi diri saya pribadi, saya bukan orang yang berpendidikan, bukan seorang pesantren yang dulunya saya udah meninggal. Ini kehidupan saya yang kedua kalinya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke 23 tahunnya saya hidup kembali dengan posisi badan yang tidak ada tentunya lagi. Mungkin saya tidak berada di sini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga dan istri saya yang banyak membantu saya selama ini, baik dari persegi pekerjaan, pakaian saya, semuanya anak-anak saya dia rapikan. Saya tidak bisa bercakap apa-apa di sini. Namun itulah keadaan sekarang ini. Yang pernah kata wali, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu saya rasakan di luar. Yang mana setiap perjalanan ada kematian di luar sana, kita merasa kecut dan takut, gundah. Nantinya kita pasti seperti mereka. Yang mereka kalau di wadah MPTT saya sudah lihat bersama-sama teman kita sendiri yang akhir hayatnya begitu bagus diperlakukan wali. Kiranya kalau kita nantinya apakah sama diperlakukan wali, saya rasa sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau yang di luar sedih kita merasakan mereka berhajat pergi melihat suatu musibah atau melayat, mereka itu berjanji pada bisnisnya, rindu pada temannya yang hanya ketawa canda. Tapi bagi kita MPTT ini yang kita pertahankan akhir hayat kita kelak nantinya, supaya kita bersama-sama saling membantu membahu untuk kedepannya. Saya rasa begitu. Tidak lain tidak bukan hanya MPTT yang kita pertahankan. Saya tidak sanggup menyatakan keadaan wali yang sebenarnya, karena kemiskinan saya sendiri, saya tak mampu memperjuangkan wali, saya tak mampu. Tapi saya merasakan apa yang saya rasakan di rumah saya. Terkadang kalau saya minta sama wali malam, saya nggak tertidur sampai pagi, saya nggak tidur karena mikirkan wali, berhabitat kepada wali. Jadi terakhir saya bisa aja mudah, karena pagi-pagi saya harus ketemu sama orang kantor. Dan pekerjaan di kantor itu yang saya rasakan lebih nikmat lagi. Pertama memang kalkulator yang saya mainkan, tapi setelah bekerja kalkulator saya tidak pergunakan. Kalaupun ada keuntungan mungkin kira-kira 10 juta saya punya penghasilan keuntungan. Namun di luar habis 8 juta, tapi pulang ke rumah saya tetap berpikiran 10 juta juga masih. Karena kehadiran saya di luar, saya senang melihat orang yang senang. Kalau orang saya lihat orang susah, saya juga nangis. Cuman keadaan saya yang tidak bisa membantu. Dan wadah MPTT ini paling bagus untuk kita bersama-sama saling bahu-membahu, tidak alay, tidak bukan. Pasti dunia ini kita tinggalkan apapun bentuknya. Dan wadah MPTT ini seperti poyadawan, makanya itu kata Abi Irfan kemarin apa? Istilah katanya kalau MPTT ini seperti itu, seperti mediasi kita berbuat. Kalau zaman Rasulullah seperti Nabi Musa alaihissalam, mediasinya cuma tongkat, udah terkepung, kata Allah pukul itu laut, dipukul terbelah laut. Jadi kita apa mediasi kita? Ya ini MPTT. MPTT lah mediasi kita mendekatkan diri kepada Allah bersama-sama dengan wali yang membimbing kita. Kita tidak tahan melihat seorang wali. Saya belum pernah melihat orang seperti wali. Udah lama saya melihat orang-orang yang baik, nggak ada. Saya kemarin itu punya teman yang di Jatinegara punya seorang bos, yang bos saya itu saya bawa ke Aceh.
karena kebohongan saya juga sama dia. Saya bilang begini, bos, bisa nggak kita pergi ke Aceh, bos? Ngapain, bos? Ada hajatan adik saya. Kalau bos bisa pergi, saya siap nanti, bos. Bukannya ini zaman ganggu, nanti kita apa-apa di jalan. Saya bohong itu, bos. Kalau bos pergi, nyawa sama bos, bulu sama bos, nyawa sama saya. Karena kebohongan saya itulah beliau pergi ke Aceh. Setibanya di Aceh, dia kaget. Temannya yang di Jakarta ditinggalin dalam keadaan sudah meninggal. Katanya teman saya sudah meninggal. Kenapa, bos? Karena punya utang piutang cuma hanya 0,2 M. Dengan 1,2 M aja bisa meninggal. Kalau saya bandingkan seorang seperti wali, berapa kali wali itu harus mengakhiri hayatnya. Saya rasa tidak bisa kita melihat keadaan wali sendiri, itu memang keadaan kita bersama-sama yang harus membantu wali. Dan saya pribadi, jujur saya katakan, kalau di dalam hal yang kemarin yang terjadi dari wali tentang umroh, saya ikhlas, saya tidak pergi. Tapi ada kebahagiaan di dalam diri saya sudah sampai. Karena syariat saya sudah saya lakukan, penuh saya lakukan. Toh tidak sampai karena kerajaan, karena Allah, saya sudah sampai di situ. Sehingga saya terbercik, mungkin Rasulullah berpesan kepada kita semua jamaah MPTT Jakarta, semua jamaah yang berangkat kemarin itu wajah wali semua. Mungkin wajah-wajah kita melihat Rasulullah. Seperti kisah Uwais Al-Qarani. Beliau tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi beliau Rasulullah itu salam kepada Uwais Al-Qarani. Dan pesan terakhir Uwais Al-Qarani, sekiranya kamu tertidur malam ini, jadikanlah bantal itu tanah penggalang kepalamu. Dan sekiranya kamu terbangun esok hari, yakinlah kamu nanti kamu tidak akan terbangun lagi. Hanya itu saja wali yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.